Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurifda Fadila dengan NIM H05120107 akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Estimasi Model Regresi Non-Parametrik Multiprediktor menggunakan polinomial lokal dengan metode weighted least square pada data harga saham PT Bank Syariah Indonesia. Adapun pokok pembahasannya yaitu bab 1 meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2 meliputi tinjauan pustaka, bab 3 meliputi sumber data, variabel penelitian, dan diagram alir, dan terakhir yaitu daftar pustaka. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah analisis regresi merupakan suatu analisis dalam statistika yang digunakan untuk melihat hubungan antara dua variabel atau lebih yang terdiri atas variabel respon dan variabel prediktor dengan mengestimasi fungsi kurva regresinya. Terdapat dua pendekatan dalam analisis regresi, yaitu secara parametrik dan non-parametrik. Secara parametrik mengasumsikan suatu bentuk fungsi tertentu seperti linear, kuadratik, kubik, dan lain-lain. Sedangkan pendekatan secara non-parametrik menghindari asumsi tersebut dan memungkinkan bentuk fungsi yang lebih fleksibel. Oleh karena itu, pendekatan non-parametrik lebih fleksibel digunakan dalam membangun model regresi karena tidak memerlukan asumsi apapun. Dalam mengestimasi model regresi non-parametrik, terdapat beberapa metode, antara lain spline, kernel, polinomial lokal, dan lain-lain. Polinomial lokal merupakan salah satu metode dalam pemodelan regresi non-parametrik dengan menggunakan deret Taylor yang diboboti dengan fungsi kernel. Regresi polinomial lokal memperhitungkan variasi lokal di sekitar titik data dalam mengestimasi model regresinya. Model yang diestimasi dapat berupa polinomial lokal, polinomial derajat rendah yang disesuaikan untuk setiap wilayah lokal. Dalam regresi polinomial lokal digunakan metode weighted least square atau WLS untuk mendapatkan estimasi parameternya. Dengan meminimumkan jumlah kuadrat error menggunakan pembobot dengan menggunakan pembobot fungsi kernel yang ukuran bobot ditentukan oleh parameter penghalus atau bandwidth. Terdapat beberapa komponen penting dalam melakukan pemodelan regresi polinomial lokal, yaitu titik lokal, fungsi pembobot kernel, bandwidth atau parameter penghalus, dan terakhir kode polinomial lokal. Untuk memilih parameter penghalus atau bandwidth yang optimal dapat digunakan metode generalized cross validation. Dan derajat polinomial lokal diantaranya polinomial lokal derajat 0 disebut juga dengan lokal konstan atau biasa kita kenal estimator nada raya Watson. Polinomial lokal derajat 1 disebut dengan lokal linear, dan polinomial lokal derajat 2 dan 3 disebut dengan lokal kuadratik dan lokal kubik. Penelitian terdahulu, dia 2020 melakukan penelitian mengenai estimasi model regresi non-parametrik menggunakan estimator nada raya Watson dengan fungsi kernel Evanek-Vikov. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kurva yang diperoleh mengikuti pola sebaran data aslinya. Yang kedua, Ulia dan Chamida 2021 melakukan penelitian mengenai prediksi tingkat keasaman AFO-MANGO menggunakan regresi polinomial lokal multiprediktor dengan menggunakan nilai cross validation minimum untuk memilih bandwidth optimalnya. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model regresi polinomial lokal multiprediktor memberikan hasil prediksi yang tinggi untuk memprediksi keasaman AFO-MANGO. Yang ketiga, Purnomo dan kawan-kawan 2020
melakukan penelitian mengenai komputasi VR untuk pemodelan regresi non-parametrik respon polinomial lokal pada pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap indeks harga saham gabungan dan kurs USD. Dalam penelitian tersebut, menggunakan nilai generalized cross validation untuk memilih bandwidth optimumnya. Selanjutnya, Kurniawan dan Yuniati 2019 melakukan penelitian mengenai pengaruh inflasi, suku bunga, dan nilai tukar terhadap harga saham perusahaan perbankan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa inflasi, nilai tukar, dan suku bunga berpengaruh terhadap harga saham. Dan terakhir, Nugraha 2023 melakukan penelitian mengenai regresi non-parametrik polinomial lokal untuk memodelkan inflasi di Indonesia. Dalam penelitiannya, Nugraha mengubah data yang digunakan ke dalam rentang 0 dan 1 melalui normalisasi data atau data scaling. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa model yang didapatkan cukup akurat dengan nilai keakuratan model hampir mendekati nilai 0. Beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham di Bursa Efek Indonesia yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dapat berupa kondisi di dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal dapat berupa kondisi di luar perusahaan, seperti inflasi, nilai tukar, dan suku bunga. Dalam memodelkan data harga saham, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga, terdapat kendala atau masalah karena data yang digunakan memiliki skala yang berbeda. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, data yang digunakan akan diubah ke dalam rentang 0 dan 1 menggunakan normalisasi data atau data scaling. Penggunaan bandwidth sangat penting untuk menghasilkan model yang optimum. Oleh karena itu, dari penelitian Nugraha 2023 perlu adanya pengembangan karena dalam penelitian tersebut masih menggunakan satu nilai bandwidth untuk semua variabel. Dan penelitian ini akan digunakan bandwidth untuk setiap variabel prediktornya. Akan digunakan nilai bandwidth untuk masing-masing prediktornya. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama, bagaimana bentuk estimasi model regresi non-parametrik multiprediktor menggunakan polinomial lokal dengan metode weighted vector. Yang kedua, bagaimana penerapan estimasi model regresi non-parametrik multiprediktor menggunakan polinomial lokal dengan metode weighted square pada data harga saham PT Bank Syariah Indonesia. Pada penelitian ini, diberikan batasan masalah. Yang pertama, data yang digunakan adalah data sekunder mengenai harga saham PT Bank Syariah Indonesia, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga yang diambil dari Januari 2019 hingga Desember 2023. Yang kedua, digunakan estimator polinomial lokal LT2 dan fungsi Kerner Gaussian sebagai fungsi pembuatnya. Yang ketiga, yaitu evaluasi model menggunakan rumus mean square error. Dan yang keempat, data scaling atau normalisasi data menggunakan normalisasi min-max. Sejalan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah yang pertama, memperoleh bentuk estimasi model regresi dan parametrik multiprediktor menggunakan polinomial lokal dengan metode weighted square. Yang kedua, menerapkan estimasi model regresi dan parametrik multiprediktor menggunakan polinomial lokal dengan metode weighted square pada data harga saham PT Bank Syariah Indonesia. Adapun manfaat penelitian yang dapat diambil yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan estimasi model regresi non-parametrik multiprediktor menggunakan polinomial lokal dengan metode weighted square pada data harga saham PT Bank Syariah Indonesia. Yang kedua, memberikan pengetahuan mengenai hubungan inflasi, nilai tukar, dan suku bunga terhadap harga saham PT Bank Syariah Indonesia. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yang pertama, regresi non-parametrik multiprediktor.
fungsi kernel multiprediktor, regresi polinomial lokal multiprediktor, metode weighted square, pemilihan parameter penghalus optimum, mean square error, data scaling, dan harga saham. Metodologi penelitian. Yang pertama, sumber data. Data yang digunakan adalah data sekunder mengenai harga saham, inflasi, nilai tukar, dan suku bunga yang didapatkan dari laman resmi financeyahoo.com, laman investing.com, dan laman bi.co.id yang diakses pada 5 Januari 2024 yang diambil dari Januari 2019 hingga Desember 2023. Variabel penelitian digunakan pada penelitian ini terdiri dari 4 variabel antara lain Y, yaitu harga saham PT Bank Syariah Indonesia, inflasi adalah X1 adalah inflasi, X2 adalah nilai tukar, dan X3 adalah suku bunga. Berikut diagram alir yang menunjukkan metode analisis dalam penelitian ini. Berikut adalah referensi yang saya gunakan dalam penelitian ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.